sampaikan Pak, walaupun memang pengendara motor turut andil bersalah, ya. Jadi saya harapkan bahwa Bapak, jika tidak urgent, jika tidak penting-penting banget, jangan parkir di bahu jalan, ya. Kalau misalkan harus nih Pak, harus parkir di bahu jalan karena ada something yang lain, misalkan ban yang kempes ataupun yang lain halnya, Bapak harus pasang 2 safety cone dan hidupkan lampu hazard. Kemudian difoto Pak, difoto sebagai bukti Bapak. Khawatir seperti ini. Iya. Ini saya bilang memang sial sebenarnya. Kita tanya, saya subjektif Pak sebagai safety. Saya nggak mau menyalahkan siapapun, saya cari kebenarannya. Kalau misalkan Bapak tidak bisa memberikan bukti, itu saya anggap hoax. Gitu. Jadi saya harapkan Bapak bisa setiap parkir di bahu jalan, kalau misalkan memang harus parkir di bahu jalan, foto, pasang safety cone dan tunjukkan lampu. Bisa Bapak simpan sendiri atau infokan ke pengurus Bapak, ya. Jadi jangan sampai ini jadi blunder buat Bapak. Dan salahnya juga bahu jalan yang ada di gambar ini di foto tadi, ya Pak, cuma 30 cm Pak. Jadi hampir lebih setengah badan mobil ini makan jalan utama. Nah, jadi kalau Bapak harus dalam konteks hujan berhenti di bahu jalan, saya mau jalan yang memang cukup aman. Jangan seperti ini Pak, cuma 30 cm. Jadi hampir setengah badan truk ini menutupi jalur utama. Ya, ingat Pak ya, jangan memaksakan untuk berhenti di bahu jalan. Kemudian jika memang harus berhenti di bahu jalan, pasang 2 safety cone dan hidupkan lampu hazard dan foto sebagai bukti. Dan ini di gudang Pak, di gudang PE, ya. Jadi supir tidak memasang ganjal dan tidak mengaktifkan rem tangan. Hasil nyelonong nabrak pembatas. Kalau nggak ada pembatas bisa nyemplung ke kanal. Di sini kanal nih Pak. Ya, jadi aturan Bapak di gudang saya jelaskan Pak ya. Oke, wajib mengawasi aktivitas muatan. Jadi di saat Bapak muat, mobil Bapak dimuat, Bapak harus ada di situ. Cek barang yang masuk ke mobil Bapak, ya, apakah kurang atau lebih. Kalau lebih sih nggak jadi masalah, kalau kurang nanti Bapak juga yang repot, udah nyumbang balik lagi. Kemudian tidak boleh tidur. Pak, tapi saya ngantuk. Bapak boleh tidur kalau belum dimuat Pak, asal dengan syarat Bapak sudah parkir, pasang 2 ganjal, 1 ban depan belakang, ya, 1 ban depan belakang, 1 ban, 2. Oke, kemudian rem tangannya pastikan aktif. Nanti ada tim di sana ngecek ganjal Bapak dan rem tangan. Kalau misalnya Bapak lupa, nanti akan diingatkan oleh tim dari saya. Kemudian tidak boleh meninggalkan truk, apalagi dalam kondisi truk hidup ataupun kunci menggantung. Ini tujuannya baik, khawatir ada yang sabotase kendaraan Bapak, ya. Karena case-nya pernah ada terjadi Pak, supirnya keluar, pengurusnya yang ngurus kendaraannya di dalam. Akhirnya nyolong tadi Pak, karena ada 2 kejadian di PE. Gitu. Karena mungkin dia nggak paham truk, ganjalnya ditarik, rem tangannya dilepasin. Cuman dia tinggalin truknya buat ngurus surat jalan. Karena truknya bablas. Ya. Jadi sebisa mungkin Bapak yang mengoperasikan truk, yang dipercaya untuk menjalankan itu. Oke, kita masuk ke materi. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui cara mengemudi aman dan penyebab kecelakaan. Kemudian di akhir sesi untuk Pak Ade, tadi Pak saya udah saya jelasin. Nanti ada tes, jadi syaratkan tesnya bisa benar semua, ada 10 soal. Kalau Bapak nggak bisa benar semua, nanti akan saya remedial. Oke, jadi saya harapkan Bapak bisa benar semua, insya Allah. Ya, oke. Coba Pak Saiful, lampu biru itu lampu apa? Yang mana? Yang biru, warna biru, lampu apa? Dilarang belok kiri. Yang warna biru maksudnya Pak? Iya itu. Kalau dilarang itu belokan ke kiri, belokan tajam ke kiri. Rambu perintah. Lupa lagi kan Mas Eko. Oke Pak Ade. Oh, itu rambu perintah. Yang warna biru adalah rambu perintah. Ya, kemudian yang warna merah adalah rambu larangan. Oke. Nah, untuk yang ini biasanya itu ada di perempatan jalan yang tidak ada lampu merahnya. Iya. Oke. Jadi Bapak harus berhenti dulu, jangan sampai langsung labas. Ya. Ini sama dalam putar balik, batas kecepatan 50 km per jam. Tidak boleh lebih dari ini. Oke? Kemudian ini diatur. Nah,
ini penting juga buat Bapak. Khawatir nanti Bapak bawa kendaraan bak. Kalau Bapak bawa kendaraan bak, biasanya tinggi kendaraan akan berubah karena barang, ya kan? Jadi tingginya sesuai dengan muatan, apakah 32 ton, apa 30 ton, apa 16 ton, apa 25 ton. Ya, karena saya dulu safety gudang Pak, makanya saya tahu. Jadi ini perlu Bapak perhatikan. Jangan sampai nanti Bapak lewat kolong jembatan, barang Bapak nyangkut di atas, ya. Jadi perhatikan tinggi truk. Ini rambu-rambu untuk perhatikan tinggi truk, ya. Nah, rambu kuning adalah rambu larangan. Rambu untuk membelok, Pak. peringatan atau Hati-hati. Nah, hati-hati. Nah, kalau rambu biasanya ini adalah belokan kanan tajam, belokan tajam ke kanan. Kalau ini tikungan dimulai dari kiri, jalan licin, tanjakan curam. Kalau oranye sama hati-hati tapi sifatnya sementara. Biasanya ini di jalan Cikampek nih. Iya. Ya, ada perbaikan jalan, penyempitan jalan, ya, penyeberangan jalan sekolah, atau biasanya di aspalnya dicek warna merah. Ya, jadi Bapak harus pelan-pelan. Setiap kamu rambu warna kuning, Bapak wajib mengurangi kecepatan. Perhatikan kondisi jalan, ya. Oke? Oke. Ini udah umum, Bapak pasti tahu. Gak perlu saya jelasin. Kalau Bapak buta arah, keterlaluan. Kalau supir nggak tahu arah, ya. Oke. Ini mati untuk di jalan. Oke, Pak Ade. Kalau nemu jalan yang matinya tidak putus-putus, nyambung terus, itu Bapak nggak boleh naik kendaraan lain. Oke? Ya. Tapi kalau Bapak bisa nemu yang putus-putus, Bapak boleh mendahului kendaraan sebelahnya. Ya. Tapi dengan syarat pastikan kondisi belakang kosong, kasih lampu sen, ya. Jangan sampai langsung asal aja mau jalur orang. Kemudian ini tempat penyeberangan jalan. Nah, yellow box junction ini biasanya ada di Jakarta nih Pak, di perempatan, ya. Jadi Bapak nggak boleh berhenti di menginjak garis kuning ini. Kalau Bapak berhenti pasti ditilang polisi Pak, lagi di Jakarta, ya. Kemudian nih, selain tanda merah ada tulisan S, dilarang di P dilarang parkir, tanda ini juga nggak boleh Pak Bapak parkir, ya. Jadi kalau Bapak parkir berhenti sini, Bapak nggak boleh, pasti ditilang polisi, ya. Nanti pengurus apa yang ngurusnya? Pak Ade, ini tanda apa? Mau saya tanya. Tanda dilarang berhenti. Salah, nanti jawabannya sama nggak ya? Tadi pas saya tanya. Kalau dilarang berhenti, tulisannya S Pak. Stop. Ya, stop. Oh ini apa? Tanda apa? Kalau setahu saya tandanya itu Ayo. dilarang apa? Ayo. Ini remedial lagi nanti. Pak Saiful, dilarang apa? Dilarang parkir. Dilarang parkir ini. Oke. Ayo, tadi udah saya sama kalau lupa lagi. Otaknya lupa. Perbodan. Oh iya, perbodan. Berarti apa artinya perbodan dilarang? Dilarang melalui. Lebih tepatnya dilarang Melewati. dilarang apa? Dilarang masuk. Dilarang masuk. Pas saya pun lupa terus ya. Aduh ya Pak. Perbodan dilarang masuk, dilarang melalui boleh, tapi lebih tepatnya dilarang Masuk. Jadi Bapak untuk Anda ini jangan memaksakan untuk masuk ke jalur itu, ya. Biasanya ada perbaikan jalan atau apa, biasanya ini akan dipajang di sini, ya. Kemudian Pak Ade, ini tanda apa? Nah, penunjuk belokan Pak. Belokan apa? Kanan. Belokan kanan saya tahu. Terus harus apa? Harus mengurangi kecepatan. Karena tikungan tajam. tikungan aja. Betul. Benar nggak Mas Saiful? Iya aja. Betul Pak. Lupa lagi. Benar. Perhatikan tikungan tajam ke kanan. Jadi kalau nemu tanda warna kuning harus Hati-hati. kurangi kecepatan. Nah ini udah tahu. Dilarang apa? Parkir. Asik. Akhir Pak. Ini tahu nggak apa Ade? Ayo. Tanda apa? Baru lihat? Baru Kira-kira apa menurut Pak Ade? bisa dilarang parkir, bisa dilarang berhenti. Kalau udah parkir udah jelas nih. Ah. Nah. Oke. Mas Itu Saiful kayaknya satu. Tadi apa? Ingat itu. Hah? Akhir batas larangan. Betul. Akhir batas larangan. Barang ini ingat cepat. Barang yang ini lupa mulu.
Saiful. Oke. Kayak telur itu. Ini adalah tanda marking untuk batas akhir seluruh larangan Pak Adi. Jadi kalau misalkan Bapak kayak di tol nih Pak, contohnya ada batas kecepatan kayak tadi 50 km/jam. Contohnya ini ya. Nah, Bapak nemu di jalan tol ini, berarti Bapak nggak boleh melebihi kecepatan dari 50. Kemudian setelah tanda ini, Bapak melihat tanda ini, berarti Bapak boleh melebihi kecepatan 50, bisa 60, 70 bebas. Gitu. Jadi semua larangan akan hilang aturannya setelah tanda ini. Ada petunjuk itu ya. Atau misalkan Bapak ada tanda ini jarang parkir, tapi setelah 100 meter Bapak nemu tanda ini baru Bapak boleh parkir di sini. Gitu. Jadi ini adalah batas akhir semua larangan. Oke, ini data pengemudi untuk registrasi di kita udah jelas data lengkap usia. Nah, lisensi truk ini. Jadi saya harapkan Bapak dibawa terus Pak, jangan dibawa orang. Oke? Ya, setiap Bapak bawa kendaraan, Bapak bawa SIM-nya. Ya. Jangan nanti Bapak bawa SIM A, apalagi SIM C. Saya nggak mau. Ya, karena apa? Nanti kalau misalnya Bapak masuk gudang, SIM itu yang akan jadi bukti Bapak. Bapak titipkan ke security. Ya, janganlah KTP, SIM A, SIM C janganlah. Bawalah SIM B Bapak ya. Kalau bisa taruh dompet Bapak. Kok bisa nggak dibawa sih Pak? Ada Kan kemarin ikut 2 minggu. Terus saya kan balik. Saya pikir kan saya mau bikin KTP kan yang hilang, musim. Nah saya musim KTP, saya mau kesini lagi tadinya kan, mau kesini pagi-pagi. Terus kata Hendrik, belum ada panggilan dari Pak Abbas. Jadi saya buru-buru kesininya hujan. Gitu. Kalau bisa jangan ditinggalin Pak ya. Oke, kita lanjut. Nah ini yang saya bilang tadi, Bapak biasanya selain dapat safety lesson, pertamanya divisi defensif driving first, ya. Jadi bagaimana Bapak dinilai cara mengemudinya kita. Karena karena COVID ini kita tiadakan, kita rangkum di sini semua. Oke. Nah, nanti ini akan kita refresh 1 tahun sekali, ya. Jadi Bapak bisa ketemu saya lagi tahun depan. Oke. Semoga masih ada rezekinya Pak ya. Amin, panjang umur, sehat. Panjang umur, rezekinya lancar terus. Oke. Nah, ini yang wajib di gudang Pak. Apa aja Pak Dek? Helm safety. Warna? Kuning. Masker. Di rompi. Sip, mantap. Nah, baju boleh lengan pendek, tapi usahakan pakai lengan Panjang. ya. Kalau bisa, Pak boleh nggak pakai baju? Boleh kalau masih di dalam kabin ya. Tapi kalau udah turun, jangan lupa dipakai. Kemudian celana Panjang. nggak boleh, Pendek. nggak boleh rok, Boleh. nggak boleh robek. Boleh robek. Ya, jadi kalau misalnya ada robek-robek, bukunya nggak boleh Pak. Ya, harus sopan. Ya. Kemudian sepatu Safety. safety bagusnya pakainya gimana Pak? Kadang saya suka waktu saya di gudang suka diinjak. Nah, kan baru saya bilang. Bapak kalau di sini boleh nggak apa-apa, pakai sendal pun boleh. Jadi saya akan nanti Bapak di gudang pakai sepatu yang benar ya. Siap. Karena apa? Bapak di sana aktivitas parkir mobil itu mepet, kemudian ada forklift juga. Saya khawatir di Bapak keinjak. Karena nggak ada asuransi Pak. Jempol Bapak hilang 1 kakinya, nggak bisa kita beli. Ya. Jadi saya akan kita pakai yang baik kita. Baru saya ngomong udah ada contohnya. Oke. Sebelum COVID dulu kita ada pengecekan blood pressure, tensi darah, sama cek alkohol. Ya. Tapi karena kita lagi pandemi, ini nggak ada. Jadi nanti cukup ngecek suhu sama ditanya vaksin. Pak Adi udah vaksin berapa kali? 2. Nah, nanti itu pasti ditanya, ya. Oke. Kemudian Pak Ade, tadi saya sudah kasih tahu Pak Saiful, tidak boleh bawa orang dikenal ataupun tidak dikenal, ya. Orang dikenal contohnya istri, anak, simpenan, selingkuhan, SPG, oke? Siap. Kok senyum berarti udah pernah ya? Pernah ya bawa SPG ya? Pengalaman ya. Boleh bawa orang yang kita kenal, connect, itu boleh, ya. Tapi cukup di samping aja nemenin, nggak boleh bawa kendaraan, ya. Boleh bawa kendaraan misalkan asal dia udah punya SIM, tapi di luar jalur gudang,
Ya, kalau bapak masuk gudang, supirnya yang bawa. Siap. Karena kayak di gudang kalau kejadian, keneknya yang bawa, itu nabrak. Ya, tetap yang disalin siapa? Supir. Supir, betul. Oke, bapak lebih bijak ngarahin kenek bapak ya, jangan sampai asal. Oke. Nah, ini cara ngecek. Sederhananya gini Pak. Tadi saya udah jelasin, simpelnya gini. Bapak ingat 5 kata ini. Balok. Ya, jadi Pak Ade, setiap hari Bapak harus cek kendaraan Bapak. Jadi jangan cuma bawa mobilnya SBL, mobilnya Pak Hendrik misalnya. Saya cuma bawa aja, itu nggak boleh Pak. Ya, Bapak harus lebih teliti, lebih cek ini. Ya, oke? Nah, simpelnya ini Pak. B itu untuk apa? Ban. Ban, betul. Atau bisa baut, Ban. ban. Hanya untuk Pengecekan. Supaya bisa ada Air radiator, angin. angin ban atau air. air radiator. Benar? Benar nggak? Oke. Karena untuk L, lampu-lampu. betul. Tapi sebutannya Listrik. listrik. Aki, lampu, sensor, dan maksudnya listrik. Iya. Oke. Bagian Oh, udah pasti tahu. oli mesin, Oli. oli personel, Oleh ada apa aja? Oli mesin, oli mesin, oli gardan, oli seling, oli gardan. oli gardan. Kayaknya untuk ini nggak tahu biasanya. Untuk Kunci-kunci, surat-surat kendaraan. betul. Surat-surat kendaraan. Apa aja? SIM, SIM, KTP, STNK, SNK, sama Kir. kir. Betul. Ini harus ada di kendaraan Bapak, jangan sampai yang ketinggalan. Oke? Iya. Ya, cek sama seatbeltnya. Nah, kalau Bapak bawa trailer sama atau gandengan, pastiin sambungan sama pinnya ya, jangan sampai nanti nggak dicek. Kemudian saya bilang tadi pengukur tekanan, kemudian alat ban. Nah, dalam kasus misalkan baut Bapak hilang satu misalkan karena kendor, Bapak boleh jalan? tidak seharusnya. Harusnya enggak. Tapi misalkan dalam konteks urgent ya Pak, Bapak udah nyari baut pengganti tapi nggak ada. Kita ada syarat boleh Bapak jalan, tapi dengan syarat ban depan cuma hilang satu aja. Ban belakang boleh 2, nggak boleh lebih. Tapi dengan syarat Bapak udah usahakan cari, ya. Tapi kalau bisa jangan sampai, ya. Tapi kalau misalkan dalam konteks hujan itu jam 12 malam dan misalkan itu hujan, itu masih boleh. Tapi diusahakan jangan, ya, benar kata Pak Ade. Tapi kalau ini dalam konteks yang urgent, ya. Oke. Kemudian yang bilang ada kamera kabin, kemudian ada GPS. Ini akan kita acak. Nah, ini case kejadian di Thailand karena sambungan join yang rusak, ya. Jadi turunan, belokan, dia patah, kemudian ngeguling, supirnya meninggal. Ya, jadi saya harapkan setiap hari, bahkan jika memang perjalanan jauh, kalau Pak Ade sering ngecek Pak kalau jalan jauh, lagi di rest area istirahat, dicek nggak ini? Jarang-jarang Pak. Nah, jarang-jarang kan? Yang sering kontrol waktu saya udah pernah di perusahaan saya selalu montir ya. Nah, jadi saya harapkan untuk sekarang jangan terlalu mengandalkan montir. Cukup cek aja, lihat visual, masih bagus apa enggak? Oke. Iya. Ya, khawatir ada pin yang lepas atau gardannya habis misalkan. Ya, jadi saya harapkan itu dicek sama Bapak. Ya, Siap. cukup dilihat aja, nggak usah dikotak-katik. Ya, mulai lebih mengawas diri. Nah, nanti setiap harinya Bapak sebelum jalan harus safety, pakai masker, pakai helm, pakai seatbelt, pakai rompi. Ya, dikirim ke kita. Siap. Ya, sebelum berangkat. Fotonya jangan kayak gini. Ya pakai masker, pakai kacamata biasa. Ya, harus kelihatan seatbeltnya, rompinya, helmnya, maskernya. Oke? Kemudian Bapak harus pastikan kamera kabinnya aktif. Jadi kamera kabin itu satu menghadap ke jalan utama, satu menghadap ke Bapak. Supaya apa? Kalau misalkan terjadi apa-apa di jalan, Bapak tidak dijadikan bukti tambahan. Buat bukti. Oke, nah ini ada checklistnya. Sebenarnya simpel tuh Pak, rem tangan, sudah pengereman, seatbelt, lampu tangan, cuma simpel ini aja yang Bapak cek. Pastikan ini
seringlah sebelum jalan Bapak harus cek, ya. Jangan sampai nggak dicek. Oke, Bapak tahu ini apa? Evakuasi. Hah? Tahu nggak? Penyeberangan. Hah? Kalau di tempat kumpul. Bukan. Ayo apa? Tahu nggak? Blind spot. Bapak tahu blind spot? Tahu. Di luar ini ya, di luar jangkauan, Ya. tidak terlihat. Menurut Bapak, orang yang di sini, yang di depan ini kelihatan nggak Bapak? Tidak. Kalau Bapak tak bawa teler yang gede, Kelihatan aja sih Pak. Tapi kalau yang pertama enggak. di sini, kelihatan nggak? Enggak. Yang di sini, Enggak. yang di belakang? Apalagi. Apalagi. Jadi ini saya kasih tahu adalah bisa nanti Bapak parkir di gudang ataupun di luar sana, ataupun di jalan pun sekalipun, ada namanya titik buta. Titik buta, bahasa Inggrisnya blind spot. Ya. Jadi ini kenapa? Jika memang walaupun pengendara motor yang salah, tapi namanya sistem hukum di jalan. Iya. Siapa yang besar? Dia yang Iya. salah. Bener nggak? Iya. Walaupun motor yang salah sama mobil kecil, tetap yang salah mobil. Truk sama mobil, walaupun mobil yang salah tetap truk yang salah. Ya, hukum rimba di jalan. Siapapun yang besar dia yang salah. Nah, ini ilustrasinya Pak. Kalau 3 meter dengan jarak lebar 1 meter, itu Bapak masih bisa melihat di Spion. spion. Oke, kita naik jadi 2 meter. Masih kelihatan di spion. Ya kan? Kemudian sejajar dengan bumper harus setara dengan Spion. pintu. Pintu. Ya. Itu nggak kelihatan di spion, tapi masih kelihatan di spion Spion bulat. cembung. Ya, yang bulat, yang cembung. Itu kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada, kelihatan nggak? Nggak. Kalau di supir kan di kanan Pak ya. Kalau kendaraannya di kanan masih kelihatan, kita sadar kan? Kelihatan di jendela. Kalau di kiri Tidak. nggak kan ya? Ilustrasi berikutnya ini lebih maju Pak. Kendaraan maju 0,5 meter. Nah, kelihatan nggak Pak? Di Kalau depan. Kalau dari spion mah enggak, tapi kalau dari Pak penglihatan Nggak cembung masih kelihatan ya, buntutnya mungkin ya. buntutnya ya. Nah, kemudian 1 meter Pak, tidak terlihat. Tidak terlihat. Dia di sini Kalau nggak ada. Naik lagi Pak, 2 meter, kelihatan nggak? Belum ada. Belum. 2 meter padahal. 2 meter setelah bumper. Jadi 2 meter setelah bumper. Itu nggak ada. enggak ada. Terus jarak berapa sih yang kelihatan? 5. 5. Tepatnya sih 4 meter Pak. Nah, 2,5 meter itu cuma segini nih Pak. Jaraknya doang. Ini kepala Pak. Kepala. 3 meter udah agak kelihatan. Kemudian 4 meter nggak jelas. Nah, di sini ada kelihatan Pak. Tidak terlihat jika menggunakan tirai. Jadi saya harapkan kendaraan Bapak jangan dipasang tirai. Jangan ada benda menghalang apapun di depan dashboard. Iya. Oke? Karena kayak begini, 3 meter kendaraan depan masih kelihatan. Kalau nggak ada tirai, kalau ada tirai nggak kelihatan sama sekali. Oke? Jadi nggak boleh ada tirai di kendaraan Bapak. Nah, ini salah satu case-nya Pak. Kendaraan jaraknya 1,75 meter. Ini ada videonya, cuma di habis satunya Pak. Ini ditabrak Pak. Karena jaraknya 1,75 meter. Kelihatan nggak jarak 1,7? Tidak. Tadi berapa meter jarak kelihatan? 3. 4. 4 meter. Ya, 4 meter itu kelihatan jelas. 3 meter cuma ujungnya doang. Ujungnya doang. Ya. Jadi saya harapkan Bapak harus hati-hati di saat padat, kendaraan padat. Iya. Nah, ini sama kendaraan berada 1 meter di belakang bumper. Dan ini kendaraan nggak punya kaca cembung. Jadi kelihatan apa enggak? Feeling. Enggak kelihatan. Apalagi di sebelah kiri, kelihatan nggak waktu Pak? Tidak. Enggak ya? Jadi ini kejepit orangnya. Sering itu Pak. Sering ya? Sering. Sering. Saya juga kalau lagi perapatan, kalau lagi mau belok, udah kasih sen dari sebelum kita Ah. belok. Kadang-kadang motor nyelip, kita nggak kelihatan, pokoknya Nah, gitu. Itu namanya blind spot Pak. Jadi saya harapkan di saat Bapak belokan dan di perempatan pelan-pelan pastiin ada nggak kendaraan di sampingnya. Pak, lebih enaknya bawa connect Pak. Kalau connect kan coba liatin ya. Iya. Tapi kalau nggak ada, pastiin dulu bener-bener ada apa enggak. Tapi kadang-kadang motor itu Pak, udah tangan kita udah keluar, masih nyelonong aja. Bener. Jadi Bapak di saat bawa truk kesabaran Bapak benar-benar diuji.
Iya. Saya salut dengan pengendara truk itu benar-benar sabar orang-orangnya. Udah nggak bisa ngebut, susah buat nyalip, disalip terus sama kendaraan kecil. Ya, Kamu udah mainin warga. ya jadi saya salut dengan kesabaran Bapak. Oke, ini 5 prinsip berkendaraan. Ya, yang pertama Bapak harus melihat pandangan jauh ke depan, harus luas. Ya, jadi melihat jauh selama 15 detik. Ya. Kemudian jika Anda melihat ke depan, Anda masih bisa melihat sisi bawah. Gitu. Kemudian jika Anda melihat ke bawah, Anda tidak bisa melihat sisi ke depan. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ya, Pak Ade. Ya, Pak Ade lihat fokus ke sini. Ya. Spidol yang di depan kelihatan nggak? Enggak. Nggak. Terus Bapak lihat spidol yang di atas ini. Papan ini kelihatan nggak? Enggak. Bapak ngeliat ini? Kertas ini kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi kalau Bapak fokus di sini, spidol yang di sini kelihatan nggak? Iya. Nah, salah satu contohnya itu. Iya. Jadi Bapak harus melihat jauh ke depan supaya kendaraan yang ada di depan ini kelihatan semua. Jangan fokus di satu titik di bawah. Karena biasanya Bapak fokus di bawah, yang jauh di depan justru nggak kelihatan. Iya. Itu salah satu contohnya. Kemudian melihat ke sekitar. Itu adalah melihat ke Spion. spion. Jadi sesekali Bapak harus lihat ke spion, ya. Kemudian selalu gerakan mata Bapak supaya nggak ngantuk juga sih ini. Jadi maksud saya pandangan Bapak itu hanya jelas 3 derajat. Jadi biasanya cuma ada satu titik. Apalagi kalau maaf kata yang agak kurang kelihatannya, dia akan buta akan jarak. Jadi gerakin mata Bapak melihat beberapa objek, gitu, ya. Kemudian jaga jarak. Nah, ilmunya ini agak susah juga saya jelasin. Maksudnya intinya, kalau umumnya biasanya Bapak ngelihat jaga jarak itu kayak gimana? Saya tanya. Jaga jarak Kendaraan di di kendaraan di depan. Jarak aman. Jarak aman 100 meter dari Bapak tahu 100 meter gimana? perkiraan, Pak. Perkiraannya gimana? Perkiraannya kan kalau kita bawa mobil kan jarak yang kita ini kira-kira aman, kita berhenti. Kalau saya itu masih agak rancu. Jadi lebih enaknya gini Pak. Ada yang supir yang pernah bilang sama saya juga, pengalaman dia dan materi dari luar juga. Jarak aman atau jarak berhenti aman dengan kendaraan depan Bapak. Bapak kan bawa truk nih. Selama Bapak masih bisa melihat ban mobil di depan Bapak, itu masih aman. Tapi kalau misalkan ban mobil depan Bapak nggak bisa kelihatan, udah nggak kelihatan, itu udah dekat jarak. Bener nggak? Betul. Bener ya? Kalau nempel. Ya kan? Udah nempel berarti. Jadi misalkan ini kendaraan Bapak, di sini ada kendaraan. Selama pandangan Bapak masih melihat ban, itu masih aman. Tapi kalau ban mobil depan ini tidak terlihat, ya kan? Itu Bapak udah dekat jarak. Ini yang pertama. Nah, untuk teknik yang ini caranya gini Pak. Bapak bisa ngitung. Kenapa sih sebutannya detik? Karena kalau jarak saya bilang agak rancu Pak. Karena setiap orang ngitung jarak itu kan beda. Nah, ini tekniknya. Jadi, nah ini mobil Bapak. Ini mobil di depannya. Ada pohon, ya. Nah, di saat mobil depan melewat pohon, Bapak sudah mulai hitung 1001, 1002, 1003 sampai ke pohon ini berapa? Misalkan 1006. Berarti jarak antara mobil Bapak dengan mobil depannya adalah 6 detik. 6 detik. Kenapa sih Pak nyebutnya 1001? Itu mendekati dengan 1 detik. Kalau kita nyebutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bukan 6 detik. Makanya nyebutnya 1001, 1000. Ini ilmunya Pak, ya. Ini praktisnya, ya. Tapi saya harapkan Bapak ini bisa diterapkan. Kalau bisa, kalau misalkan Bapak sudah pengalamannya apalagi udah 10 tahun, berarti sudah bisa mengira-ngira. Iya. Ya. Menduga-duga. Kadang apa? Khawatir ngerem Mendadak. Mogok, nggak bisa beres. Nah, kemudian ini adalah berkomunikasi dengan pengendara lain. Ini biasanya di jalur kota. Jadi saya harapkan bisa pakai spion, lampu sen, lampu dim, klakson atau pakai tangan. Jangan kepala keluar, ya. Nah, tujuannya apa?
orang yang dikasih tahu harus tahu, sama-sama melihat. Iya. Jadi misalkan di perempatan nih, ya di perempatan. Nah ini bapak nih mau kesini, nah ada orang yang mau belok kesini juga. Nah bapak minimal ngelaksan atau kasih lampu dim. Pasti seenggaknya bapak dan pengendara yang lain pasti saling tengok-tengok, Iya. saling jatuh cinta, saling melihat. Iya, benar. Waspada. Nah jadi akhirnya bapak hati-hati dan pengendara lain hati-hati. Siapa? Seringnya bapak udah hati-hati tapi pengendara lain enggak, bener nggak? Iya. Yang mobil apalagi motor. Ya. Jadi penting juga. Cuman di beberapa kasus kadang mobil gede-gede gini klaksonnya juga gede pak ya. Iya. Jadi jangan bisa pakai lampu dim. Kalau bisa mungkin ada setelan klakson yang mungkin bisa kecil bisa gede ada pak ya. Jangan yang gede dikasih. Takutnya itu ibu-ibu. Iya. Bapak klakson, tar. Yang ada ibu-ibu ini bukannya makin hati-hati makin panik, makin digas aja sama dia. Ya. Iya. Jadi kasih tahu informasi yang bagus ke pengendara yang lain. Nah, kemudian bapak jangan beriring-iringan. Kadang biasa, yuk iring-iringan. Apalagi supir-supir bawa anak tuh, sering banget rombongan. Apalagi mepet. Khawatir, bapak dengar nggak kejadian supir bis iring-iringan jarak tabrakan beruntun? Gitu. Di Balara Cikupa itu di Bogeng tuh. Oke, benar. Kejadian kemarin baru. Meninggal kan pak? Iya. Satu supir. Nah, jadi saya harapkan pentingnya jaga jarak dan jangan Iya. beriring-iringan. Boleh beriring-iringan tapi dengan jarak yang aman. Iya, jaga Ya. jarak aman. Yang saya bilang tadi, kalau dihitung dengan benar itu adalah 6 detik. 1100. Ya, sebisa mungkin agak jauh. Khawatir, case-nya adalah bapak tidak bisa berpikir dengan. Nah ini ilustrasinya pak. Ini kendaraan di depan bapak. Ini objek mati, pohon, dia udah lewat, bapak mau hitung 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Nah jarak bapak dengan kendaraan bapak adalah 6 detik. 6 detik. Oke? Iya. Ini ilmunya. Iya. Prakteknya silakan bapak lebih enaknya gimana? Bilang. Ya. Iya. Nah, dan ingat ya, tak terlihat bukan berarti tidak ada. Iya. Paham maksudnya? Tidak terlihat. Ada kendaraan yang tak terlihat di samping Iya, bapak Pak. bukan berarti nggak ada. Bisa jadi ada. Iya, benar. Ya. Nah, selalu sadari ketika berkendara selalu ada kemungkinan untuk terlibat kecelakaan. Kita nggak tahu kapan terjadinya kecelakaan. Kemudian kecelakaan akan menjadi nol. Nah, Nah, ini salah satu contohnya ya. Nah, rem mendadak, nggak kuber dia banting, ditumbur dari woi. kelihatan tadi ada yang keluar. Iya. Nah, Nggak kelihatan. Supirnya ngancleng. Ngancleng. ulangin ya. Saya ulangin ya. Set. Yang Kelihatan nggak ada yang keluar? Dia selalu benar. Kelihatan? Coba. Di luar negeri tuh ya, Pak. Di Thailand. Thailand. Ini mobilnya. Jadi seatbeltnya berfungsi, ternyata ini berfungsi seatbeltnya, tapi dia tidak digunakan. Tidak digunakan. Akhirnya mental ke Keluar. dan meninggal. Meninggal. Dan yang ini juga salahnya dia. Dan ini salahnya dia apa? Berkendara terlalu Cepat, Terlalu kecepatan dekat, terlalu terlalu dekat, cepat. nggak jaga jarak. Iya, tidak bisa mengurangi kecepatan, banting setir, ditabrak dengan pengendara lawan arah, dan lawan arahnya pun supirnya tidak menggunakan. Safety belt. Safety belt. Jadi gini Pak, hikmah yang perlu kita ambil dari sini gini. Bapak dapat ilmu dari saya, dari kita tentang rambu-rambu jalan, tentang bagaimana berkendara aman, sampaikan ke teman-teman yang lain, Iya. ke supir-supir yang lain, ya. Terus sampaikan juga ke keluarga-keluarga Bapak. Ya, jangan sampai gini, kita udah bawa enak nih, bawanya aman, udah pakai seatbelt, tapi pengendara lain yang nabrak Bapak, ujung-ujungnya Bapak juga ya kena. Jadi pentingnya juga sampaikan ke keluarga Bapak tentang blind spot tadi, titik buta, tentang berkendara aman. Jangan sampai nanti kita udah berkendara aman, tapi orang lain
yang mencelakai kita. Iya. Nah, akibat siber yang tidak digunakan nih Pak ya. Hmm. Biasanya nih, saya mau tanya Pak, saya ke Pak Ade. Kadang dilepas gak ininya nih, taruh di belakang, jadi cuma dipakai ininya doang. Nggak pernah saya mah. Nggak pernah. Pakai terus. Pak Saiful? Saya kalau dilepas tuh kalau lagi bukan di jalan raya kadang Nah, jadi saya harapkan mau di jalan apapun, jauh dekat, pakai seat belt. ya. Mau dari sini ke sana pun pakai Pak. Ya. Memang tidak menghindari kecelakaan, tapi mengurangi Dampak jauh. Tapi kalau udah biasa mah iya. ya. Nggak ribet lah. Ya, dibiasain Pak ya. Iya. Nah, ini yang saya batas kecepatan syarat dari kita adalah 60 km/jam untuk jalan Jarak tol. tol. Ya. Jalan tol. Tapi kalau untuk jalan biasa, Cilegon, sini dan jalan kota, kalau kita nyebutnya area komunitas, itu adalah 30 km/jam. Ini tidak boleh dilanggar Pak. Akan kita pantau di GPS Bapak. Ya. Tidak boleh 30 km/jam di area jalan kota dan 60 km/jam di Di jalan tol. dalam. Oke, walaupun di jalan tol ada kecepatannya sampai 100 batasnya, tapi saya harapkan Bapak tetap ikuti aturan. Ya, jangan memaksakan lah intinya. Karena apa? Ini adalah contoh ilustrasi kalau Bapak bawa pelan, Bapak bisa melihat objek yang ada. Iya. Kalau misalkan Bapak bawa kencang, pasti seperti ini. Hmm. Karena apa? Di saat Bapak bawa pelan, kemudian amit-amit misalkan di depan ada kecelakaan motor, Bapak bisa sempat berpikir, bisa ngerem dulu. Iya. Tapi kalau misalkan udah terlalu ngebut, kita nggak sempat mikir Pak, ya, kelindes aja. Oke, ini persimpangan di area kota biasanya malam hari gitu Pak, lampu merah, sukanya hidup apa mati? Mati ya. Jadi misalkan Bapak di saat persimpangan dalam kota malam hari, tolong hati-hati, khawatir yang saya himbau adalah pengendara motor. Iya. Bagi malam hari suka ketekan, labas saja. Khawatir Bapak juga ngebut, dia ngebut. Ya. Kemudian hati-hati di saat orang nyebrang untuk jalur dalam kota atau nongol aja. Motor atau mobil pada di persimpangan. Ya. Kemudian, nah ini juga sama, ini jalur ke sana. Biasanya orang ini motor langsung ke sini Pak. Ya. Apalagi saya mau tanya Bapak, kalau truk besar putar balik itu ngambilnya haluannya dari sini apa dari sini? Dari sini. Sini ya. Nah, terus saya mau tanya lagi, di saat Bapak haluan ke sini, ada nggak motor atau mobil yang main labas saja? Ada. Sering. Jadi saya tolong Bapak hati-hati di saat melakukan putar balik. Iya. Ya. Contohnya daerah lingkar. Tuh, saya mau ngomong itu, sering banget ya kan? Ada yang motor sini aja. Ada. Lawan arah kan? Lingkar itu sering, ya. Tolong hati-hati. Jangan sampai lah saya nggak mau dengar Pak Seku sama Pak Ade. Pak, warga Pak Seku sama Pak Ade kita kan saya nggak mau dengar ya. Jadi saya harapkan ini udah jadi bahan pertimbangan riset buat mereka. Kemudian ini tanjakan dan turunan. Biasanya kalau turunan, kadang jangan memaksakan pakai rem kaki terus Pak. Bisa pakai persneling rendah. Bener nggak? Iya. Ya, karena apa? Khawatir remnya Belum. iya betul. Panas. Ya, panas ya. Keluar asap. Nah, betul. Itu Bapak yang lebih paham lah. Oke, kemudian, nah, kenapa sih Pak harus ada GPS di mobil saya? Saya merasa risih. Enggak, justru kami itu baik ke Bapak. Karena setiap Bapak bawa kendaraan 4 jam, Bapak wajib istirahat maksimal 30 Menit. menit. Dan dalam 24 jam, Bapak maksimal berkendara 11 jam. Ya. Ini akan kita pantau di GPS Pak. Ya, Pak, tapi saya di tol, belum ketemu rest area, boleh jalan nggak apa-apa. Lebih dari sampai maksimal 7 jam. Iya. Sampai nemu rest Area. wajib isi. Jangan sampai enggak ya. Iya. Tapi Pak kadang-kadang rest area penuh Pak gimana Pak? Kalau misalkan penuh, Bapak boleh cari yang lain. Yang aman intinya. Yang benar-benar nyaman. Ya. Tapi dalam kondisi Bapak masih kuat berkendara. Siap. Ya, jangan memaksakan. Siap. Memang sering kejadian kayak gitu. Nanti kalau misalkan Bapak bawa mobil kita, biasanya integritas bawa mobil spare Pak. Nanti itu biasanya Bapak kita telepon.
Pak, Bapak udah berkendara 5 jam, belum istirahat, akan ditelepon. Kenapa? Bapak bilang aja rest area penuh atau apa. Tapi jangan beralasan aneh-aneh. Ya. Oke. Dan biasanya efek penyebab ngantuk itu adalah Bapak minum obat. Ya. Jadi jangan memaksakan di saat Bapak sakit. Biasanya kalau kayak minum Panadol, Bodrek itu ngantuk Pak. Tergantung orangnya sih, ada yang ngantuk ada yang enggak. Kemudian minum alkohol. Pak Ade suka minum alkohol nggak? Dulu. Saya sih udah hal yang lumrah ya, kadang namanya driver udah pasti sering namanya minum itu. Nah, saya katakan anak udah gede. Oh, udah gede, mantap. Saya nggak melarang Bapak untuk minum, saya melarang Bapak minum di saat bawa kendaraan. Kalau Bapak libur, mau minum silakan. Saya nggak larang itu hidup Bapak. Cuman saya larang Bapak di saat Bapak bawa mobil, oke? Jangan sampai bahaya. Ya. Kemudian sibuk ini, misalkan Bapak ngambil trayek lain di luar. Ini Bapak di lintas bawa nih, di kita bawa. Tapi pas libur Bapak bawa lagi. Bawa lagi di angkutan Gitu, kan? lagi. Jadi akhirnya capek. Istirahat. Kemudian tidak tidur cukup atau kelainan dalam tidur. Ya. Nah, ini yang sering terjadi. Supir itu biasanya kejar target, pengen ngasih duit ke simpenan, misalkan. Atau anak minta beli boneka, misalkan. Kan kejar target terus biar peluang jalan lancar ya. Tapi dampaknya besar. Kemudian supervisor pengennya targetnya tercapai terus, bener nggak? Pengurus nih, ayo cepetan gitu ya. Tapi nggak mikir, Pak saya 24 jam belum istirahat gitu kan? Atau bos, kalau bos biasanya apa? Pengennya untung. Udah pasti ya. Iya. Saya juga gitu sama, semua juga gitu Pak. Kemudian customer pengennya cepat sampai. Iya barangnya. Nah ini jadi fokus kita. Jadi saya harapkan Bapak juga mengawas diri untuk yang tadi batas kecepatan, jarak aman, kemudian istirahat yang cukup setiap 4 jam 30 menit atau sehari 11 jam. Oke, terus bisa dilanjut sama Pak Chandra. Iya. Itu sama sedikit Pak terkait dengan materi tentang ini. Kita bisa lihat dalam peta ini ada 3 simbol warna yang bisa kita lihat. Pertama warna Merah. kedua warna Hijau. satu lagi warna Kuning. apa bedanya? Untuk yang merah ini adalah area-area bahaya yang mana rute ini itu sudah kita survei oleh tim kita di lapangan untuk melihat rute yang dilalui oleh kendaraan kita apakah terdapat faktor-faktor bahaya, lalu di mana saja dia bisa istirahat, dan yang bintang apa sih dulu nih Bu? Bintangnya Itu juga. Ini screenshotannya jelek. tapi nggak masalah, Bapak nggak perlu fokus masalah ini, tapi ini untuk pengetahuan saja. Di kita ada data seperti ini. Jadi titik-titik ini adalah di mana Bapak bisa melakukan istirahat. Dan dianggap aman oleh tim kita seperti itu. Basic sekali terkait dengan aturan terkait dengan parkir. Apa yang pertama? Tarik rem tangan. Kedua? Ganjal. Senel metal. Ketiga? Cabut kunci. Keempat? Pasang ganjal ban 2. Kalau mau berangkat berarti pertama perlu Apa? kalau mau berangkat pertama perlu Pasang ganjal. Pasang. Buka ganjal. Nyalakan mesin. Nyalakan mesin. Nelang dilepasin. Dari netral. Tarik rem tangan. ini dulu. Ini dulu. Ini dulu ya. Rem tangan dulu turun ya. Ini contoh dokumentasi tadi sudah disampaikan oleh Mas Arga. Beberapa case parkir di bahu jalan menyebabkan kasus Kecelakaan. dan selalu fatal. Fatality. Meninggal. Ataupun tidak boleh. Ataupun jarak customer. Biasanya seperti ini. Larang pertama, larang parkir di jalan. Speed limit. Batas limit yang diizinkan berapa kilometer? Tadi aturan mainnya adalah 4 jam. 4 jam. Mengemudi secara 24 jam. Maksimal sehari adalah 11 jam. kecepatan di dalam kota berapa kilo? 30 per jam. 30 per jam.
Nah, ini contoh ilustrasi dalam pemasangan Sprucut, Septicon. Safetycon. Yang pertama berapa meter jaraknya? 5 Yang kedua 50 di depannya Ada segitiga. segitiga segitiga. Oke. Dan harus pasang. Pasang. di Ditaruh di kaca. di foto. Dipoto. Buat Bukti. Awas jangan lupa. Nah, Kalau kalau dalam keadaan darurat atau kita mengalami kecelakaan musibah, apa yang perlu kita lakukan? Di sini dilihat Sopir. menyalakan lampu darurat dan memasang kerucut. Oke. Menghubungi pengurus untuk menginformasikan keadaan, entah keadaan darurat apapun ya, mau kecelakaan, mau bangunan dan sebagainya. Sehingga kita perlu untuk Iya. berhenti. Berhenti. Apa yang dilaksanakan pengurus teman-teman nanti? Meminta bantuan kepada maintenance satu pihak terkait segera menghubungi tim dari tim SBL seperti itu. Pengurus dan maintenance akan berlokasi untuk membahaskan kecelakaan ataupun perbaikan yang diperlukan. Dari tim kita akan melaporkannya kepada manajemen dan akan di-share melalui grup WhatsApp seperti itu. Hanya untuk pengetahuan aja ya. Siap. Nah, dua life saving room bisa dilihat sebelah kiri, sebelah kanan bapak-bapak. Sebelah kanan saya ya, dan sebelah kiri bapak-bapak. Iya. Ada berapa poin ini? 10 poin. 10 poin ini poin. adalah standar saving rule yang perlu kita ketahui. Tapi yang perlu bapak-bapak ingat cukup 1, 5. apa aja yang pertama? 1 sampai 5. 1. Safety ini safety fish Saat bekerja di pabrik Di- perawatan Iya. Bekerja saat bekerja di Saat bekerja di lapangan. contohnya Mau masuk pabrik. muat terpalan motor pala. Ada lagi yang pernah bawa tangki. Iya, mau ngisi. Loading ada di atas, buka palep, Iya. bakaran dan sebagainya. Jangan lupa pakai safety Iya. harness. yang kedua, Jangan tidak boleh mabok. mabok, Mabok. mabok atau obat. Oke. Yang ketiga, harus pakai sabuk pengaman, oke. Yang keempat, jangan main handphone, yang kelima, jangan di belakang mobil, parkir di bawah jalan. Itu 5 ya. Nah Pak, untuk misalkan Bapak lagi bawa kendaraan dan harus ngangkat telepon itu boleh, tapi harus pakai handset. Handset. Ya, Nah. jangan dipegang gini, jangan. Oh. Pakai handset yang bisa ngomong di mic-nya ya. mic-nya. Itu kalau konteks urgent, misalkan pengurus telepon atau Iya. atau ada bos telepon gitu ya. Iya, iya. Kalau bisa lebih baik Berhenti dulu Ya. sejenak. Kalau misalkan harus sambil jalan di tol dan nggak boleh, kan kita nggak boleh pakai bawa jalan, boleh angkat telepon tapi pakai handset. Handset. Ya. Kalau misalkan nggak penting-penting banget, jangan. Iya. Karena apa? Nanti kalau misalkan terjadi kecelakaan Bapak, kita akan cek HP Bapak. Iya. Panggilan terakhir di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp akan saya cek. Jadi saya harapkan kalau bukan dalam konteks urgent jangan angkat telepon di sana. Karena selain itu, kalau kita pakai telepon dalam perjalanan menggunakan headset, pasti kita akan mengganggu Konsentrasi. kita jadi sibuk sama. Iya. Nah, ini tadi penjelasannya ya, contoh ilustrasi besarnya. Gunakan safety body harness saat terjadi ketinggian lebih dari 1,8 meter. Ini contoh eksidennya bisa dilihat. Di sini dikatakan driver ingin membuka Soteng. palep dengan buka masing-masing bot sudah dibuka, tapi tiba-tiba karena ada tekanan yang belum dibuang mengakibatkan Meledak apa? Ya, hempasan Hempasan. mengenai supir. Supir. Karena dia tidak pakai supir di harness, apa yang terjadi? Jatuh. Dia terbang. Meninggal. Terbang. Jatuh ke bawah. Akibatnya adalah Cacat. Meninggal. langsung itu modar, Meninggal. meninggal. bahasa Inggrisnya pass away. Is dead. Di Is sini dead. di sini ada konsepnya adalah ini. Valve untuk merilis tekanan udara dalam tangki, dan dia nggak buka itu. Karena keterangan itu adalah posisinya rusak. Rusak. Ini juga Nah, sama. kayak sama. muat curahnya. Meninggal loh Pak, padahal tingginya segitu. Segini. Kenapa coba? Proses sendiri 23 Meninggal. meter. Padahal cuma 2,3 meter tingginya, tapi meninggal. Biasanya kadang kan kayak keseleo paling banyak. Iya. Kenapa coba? Takdir. Meninggal. Ya takdir emang bener Pak. Karena pengemudinya sedang sakit Pak. Iya, tadinya kondisinya kurang sehat. Iya betul. Terus Akhirnya memang dia
serangan jantung. Ditambah tidak menggunakan itu lagi, Nah, safety itu betul. tuh. Jadi tadi bisa dilihat ya, kita kalau pakai harness bisa mencegah kita kecerobohan kita. Iya. Kedua, kalau kita lagi sakit begini, kita jatuh misalnya pakai harness minimal bisa ditolong. Tapi kalau Iya. sudah pingsan, jatuh, Belum. Nah, jangan sampai Pak ya. Iya. Jangan digangguin Pak. kalau badannya sudah dapat pakai, Udah yang pernah pakai belum? Udah. Pernah. Hah? Udah. Muat Pernah? diasai, tapi Matasahi. kalau lagi masang-masang itu Tapi pernah pakai. pernah. yang di sini. Ya soalnya kalau diasai kan udah ada itunya. Kalau Ya. nggak boleh nggak pakai itu nggak boleh. Ya, nanti kalau Bapak muat intimitas biasanya gudang PP dan PE itu ada dan harus pakai. Iya. Ya. Ada cantolannya, jadi jangan cuma dipakai tapi dicantolin juga. Cantolin juga. Ya. Nah, yang tadi diceritain tadi ya. Kemudian pada railing ini. Nah, betul. Hmm. Dan setelah dipakai balikan ke posisi semula. Ya, Hmm. jangan diletakin aja. Nah, nih saya mau tanya nih. Waktu dulu Bapak Pak Ade sama Pak Sipul pakai body harness-nya dicantolin nggak ininya semua? Yang di Cantolin. paha, di dada, kadang-kadang di perut, cantolin semua nggak? Cantol. Iya, Insya Allah. semacam Insya Allah. sabut ini kan kan. Ya, cantolin nggak? Soalnya Cantolin. kadang saya lihat di gudang, Jarang. nggak, kok bisa ngomong berarti pernah kayaknya. Jadi cuma dipakai doang udah. Nggak boleh cantol ya. Jadi saya kan khawatir gini Pak, memang belum pernah ada case terjadi jatuh, masa Bapak mau yang pertama kali, Iya. ya kan? Jangan. Soalnya kalau Bapak nggak dikaitkan, dicantolin nih, Bapak kepleset, dia body harness-nya gantung, Bapaknya jatuh ke bawah. Gitu. Ya, Iya, siap. jangan sampai Bapak jadi yang pertama kali. Oke? Siap. Iya. Oke. Tadi larangan obat dan mabok ya. Seatbelt, handphone, larangan praktik bawa jalan. Jalan. Nah ini tadi penggunaan Septicon safety cone 5 meter dan 50 meter. ada Segitiga. tiga. Oke. Nah, contoh implementasi yang baik. Kenapa ini baik? Karena dia tidak pakai safety cone. Ada yang punya pendapat, kenapa dia dianggap baik tapi dia tidak pakai safety cone? Karena bahu jalannya memadai, tidak mengganggu jalan yang melalui gitu, seperti pengendara Jadi, lain. dia parkir bukan di bahu ya, Bukan. tapi Di luar jalan. Luar di jalan. luar jalan dan ini aman. Ini baik, benar di bawah jalan, tidak makan badan jalan ya, Iya. dan ada Septicon safety cone-nya. Nah ini tidak baik, tidak baik. di bawah jalan tidak pakai safety cone. Ini juga sama, di posisi tikungan. Dan kalau kita truknya panjang, kalau kita kemakan sama dia, akhirnya agak kagok ya. Iya. Harus mundur dulu. Ini juga sama. Larangan. Nah ini untuk pengetahuan aja bahwa setiap pelanggaran ataupun accident yang timbul dari transporter kita itu akan mengakibatkan sebuah penalti. Yang mana berdasarkan ini sudah disampaikan ke para pengelola masing-masing. Jadi untuk pengetahuan saja bahwa kalau kita melakukan kesalahan, yang ketentuan bukan cuma kita, transporter kita ketempuhan, kita sebagai segala ketempuhan, klien kita juga ketempuhan, semua bawa kena. Iya. Oke, ini juga sama. Nah ini penggunaan masker yang 3 apply, Ya, tidak boleh. yang scuba tidak boleh, yang buff apalagi. Yang boleh, Pak? Boleh itu boleh. Gini boleh kan? Boleh. Yang scuba tuh yang kain Pak. Oh yang kain nggak boleh. Sama buff. Kalau buff yang dipakai biasa buat motor tuh. Iya. Ya itu nggak boleh ya. Kalau ada facial pakai Boleh itu. lebih bagus. Tapi yang nggak boleh ini. Ya, udah pakai facial tapi nggak pakai masker. Nah, Ya. iya. Ada yang mau ditanya? Nih ya Pak, kita Tuh. bawain. Terus 50.000 temuan. Semuanya ya. Nah, kalau di gudang, Ini. Bapak ke foto sama orang safety gudang atau orang gudang cepret. Waduh. Kirim ke pengurusnya, Bapak dipotong uang jalannya 250.000. Habis. Habis kan? Nah, bener. Oke. Apa sudah ya? Habis. Habis. Pak, pertanyaan Pak. Ada yang mau ditanyain? Udah Jadi beres. katanya Nggak perlu lama. ketentuan kita kerja ini kira-kira itu dari mulai kita training di sini kapan tuh Pak? Apanya? Mulai masuk. Nah, nanti setelah ini Bapak ngisi soal. Kalau misalkan lolos akan kita kasih pas. Ini Bapak akan bawa. Ya, Bapak dinyatakan lulus. Saat Bapak udah nerima ini, Bapak saat detik itu juga Bapak bisa bawa truk masuk ke gudang.
Siap. gitu. Ya, tapi nilainya harus 10. 10. Harus benar semua. Kalau ada yang salah, Bapak nggak lulus. Gitu. Ada yang mau langsung bawa mobil sekarang? Ya kalau semua ini ada yang mau semua ya tergantung Perintah. Pemerintah ya. Tapi saya harapkan bisa lolos. Iya, men. Oke, kita ngikutin soal ya. Bapak bawa HP semua? Apa? Angkat aja contohnya Pak kalau ini. orang tua. Oh nggak apa-apa angkat aja. Pak, diminum Pak. Minum enggak? Enggak. Habis. Oh, tanggal 10. Nah, kredit. Iya, sebenarnya. Oke, kita lihat ya Pak. Mohon Pak. Dulu sama kami ya. Kontak kan tadi? Enggak. Enggak kerja sama kan? Enggak. Saya bersama. Saya sibuk sama bikin SIM, nomor SIM ya. Di Oke, buka pertanyaan pertama, pengecekan harian kendaraan hanya dilakukan oleh mekanik, benar atau salah? salah. Yang cek adalah Supir. nah, berarti bukan mekanik lagi Pak ya, pemikirannya diubah. Jadi Siap. yang saya bilang tadi balok, ya itu yang paling penting, ya. Kemudian untuk bekerja dengan SBL, kemudian harus melakukan safety lesson atau defensive drivers sebelum melakukan pekerjaan, benar atau salah? Benar. Kemudian alat pelindung diri yang wajib digunakan selama bekerja antara lain Benar. sepatu safety, Sepatu kemudian safety, kacamata safety, ya, dan masker. nah, Benar. Nah, kemudian jika mengalami kecelakaan atau keadaan darurat seperti mesin rusak atau ban pecah, pengemudi harus melaporkan kejadian tersebut ke pengurus secepatnya. benar. Ya. Benar? Jadi Bapak kalau misalkan mengalami kecelakaan, tapi jangan sampai ya, Iya, jangan sampai. Jadi yang paling utama adalah selamatkan Bapak dulu, badan Iya. Bapak dulu, ya. Iya. Barang urusan belakangan nanti. Pokoknya Bapak dulu yang amanin. Bapak cek badan Bapak apakah ada luka atau luka dalam, ya. Kemudian harus langsung hubungi pengurus. Nah, yang perlu Bapak sampaikan adalah yang pertama nih, kalau misalnya Bapak buat catatan boleh dicatat, ini penting Pak, ya. Yang pertama adalah Bapak bawa kendaraan apa? Sebutkan plat nomor, ya, dan kendaraannya apa? Bawa bak atau kontainer, ya, plat nomor dan jenis kendaraan, ya. Oke. Kemudian yang kedua, lokasi kejadian, ya. Lokasi kejadiannya di mana? Pak, saya bawa kendaraan, saya kecelakaan Pak, bawa kendaraan A, bla 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 S misalnya. Terus saya kejadiannya di Banyumas misalnya. Kemudian yang ketiga adalah ada korban atau tidak, ya. Misalkan korbannya kenek atau misalkan korbannya pengendara lain, itu sebutkan, ya. Korbannya luka-luka atau meninggal, ya. Ini ditulis bagaimana Pak? Boleh ditulis itu, tapi ini kalau misalnya kejadian kecelakaan ya, yang perlu Bapak sampaikan. Iya. Tapi ingat ya, Ingat. jangan sampai lupa. Oke. Kemudian yang terakhir, jelaskan bagaimana kejadiannya secara singkat. Pak, saya kecelakaan gara-gara ada yang nyalip, gitu ya. Kronologinya ya. Bapak bawa kendaraan apa, sebutkan plat nomornya. Kemudian yang kedua kejadiannya di mana. Kemudian yang ketiga ada korban atau tidak. Dan yang terakhir bagaimana kejadiannya. Oke? Paham ya? Jadi harus segera laporkan pengurus. Dan pengurus baru melaporkan ke kita. Nih. Kemudian saat parkir di bahu jalan dalam keadaan darurat tidak harus untuk menggunakan, berarti
tidak nih Pak ya bahasanya ya, tidak diharuskan untuk menggunakan 2 safety cone. Ya, salah atau benar? Salah. Yang benar? Yang benar harus menggunakan. Harus ya? Harus. Bukan tidak ya, berarti Iya. harus. Harus. Berarti nggak terkecoh nih. Bagus bacanya. Soalnya banyak loh supir yang salah ini. Oke, bentar. Kemudian Masih masuk. harus, hah? Masih masuk tadi. Oh, masih masuk. Karena dikasih waktu ya. Iya. Di Penjelasan. atas wajib digunakan saat akan membuka atau menutup terpal dengan ketinggian lebih dari 1,8 meter. Benar atau salah? Nah, Oke. Betul. Kemudian jika sabuk pengaman rusak dan tidak dapat digunakan, dapat dibiarkan selama tidak ketahuan tim SPL atau oleh polisi. Benar atau salah? salah. Berarti harus Harus kasih informasi, tahu ya. kasih tahu. Minimal pengurusnya. Jadi biar Iya. pengurusnya kontak ke mekanik kita. Iya, benar. Oke. Siap. Kemudian urutan parkir aman yang benar. Tarik rem tangan, naik ke rawan persneling, matikan mesin dan cabut kunci, pasang 2 ganjal. Benar atau salah? Benar. Jika sudah berkendara 4 jam berturut-turut, sebaiknya istirahat di tempat yang aman minimal 30 menit. Benar atau salah? Benar. Oke, ini diterapin ya Pak ya, Iya. dalam melaksanakan itu. Kemudian yang terakhir, jika melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah diinformasikan oleh SPL, maka pengemudi dan transporternya lintas Didenda. akan mendapatkan surat peringatan atau denda yang dibeberkan dari Mabes Anda. Iya. Benar atau salah? Benar. Ya, jadi jangan sekalipun Bapak melakukan pelanggaran karena efeknya pengurus Bapak, transporter Bapak dan Bapak sendiri akan kena imbasnya. Ya. Berarti selamat Bapak benar semua. Ini rekor ya. Amin. Nice. Soalnya Bersih. IQ-nya masih jernih, soalnya penjelasannya detail bapaknya. Itu sudah resmi nih ya. Oke, Oh iya, amin. kita kasih terus kita foto Pak ya. Iya. Pak Ade lah. Ya.